Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Robiatul Fadilah dengan NIM 221176. Kali ini saya akan membuat video yang mana untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Ibu Syarifah Daeng MA. Baiklah, langsung saja. Di sini terdapat 3 soal UAS yang diberi oleh Ibu Syarifah. Yang pertama yaitu jelaskan ayat gharib dan sebutkan contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang mana jelaskan ayat gharib dan beserta contohnya. Baiklah, gharib secara bahasa artinya asing atau samar. Adapun secara istilah, gharib adalah suatu pembahasan atau rumitnya suatu persoalan, baik berupa huruf, arti, lafaz maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan gharib, ada 5 bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ismam, kedua imalah, ketiga tashil, keempat naql, dan yang kelima yaitu mad dan qasar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan imalah. Apa itu imalah? Imalah berarti secara bahasa yaitu miring atau condong. Dan adapun secara istilah, sedikit memiringkan bacaan harokat fathah ke harokat kasroh, atau memiringkan huruf alif ke huruf ya. Baiklah, adapun bacaan imalah hanya pada satu lafaz di surah Hud ayat 41 pada lafaz majroha. Baiklah, di sini saya akan membacakan imalah yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, kata majreha itu dibaca majreha, bukan majroha. Baiklah, saya akan menjelaskan bacaan gharib yang kedua yaitu ismam. Ismam secara bahasa berarti mencampurkan, menggabungkan atau memadukan. Sementara secara istilah, ismam berarti mencampurkan dhammah pada sukun dengan memajukan bibir kita ke depan. Ismam juga diartikan setelah mendengungkan nun, kemudian bibir maju dan ditahan satu harokat. Cara membaca bacaan ismam adalah dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun yang disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti mengucapkan huruf U. Dan adapun bacaan ismam ini hanya terdapat satu lafaz yang mana pada surah Yusuf ayat 41. Baiklah, saya akan membacakan bacaan ismam pada surah Yusuf ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Baiklah, bacaan gharib yang ketiga yaitu tashil. Tashil berarti secara bahasa berarti mudah, ringan atau lunak. Sedangkan secara istilah, tashil berarti membaca antara hamzah dan alif, yang mana hamzah pertama dibaca pendek dan jelas, kemudian hamzah kedua disuarakan antara hamzah dan alif atau seperti huruf H yang samar-samar. Dan adapun bacaan tashil ini terdapat pada satu lafaz di dalam Al-Quran, yang mana pada surah Al-Fussilat ayat 44 pada lafaz Al-Ajami. Baiklah, di sini saya akan membacakan lafaz tashil yang dimana pada surah Al-Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'ana a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Maka
Pada bacaan tahsil ini terdapat pada lafaz a jamiu. Yang benar bacaan tahsil itu dibaca seperti jamiu wa arabi. Baiklah, bacaan gharib yang keempat yaitu naql. Naql secara bahasa berarti menggeser atau memindah. Sementara secara istilah naql berarti menggeser atau memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan membuang hamzahnya setelahnya itu. Dan adapun bacaan naql ini terdapat pada satu lafaz di mana pada surah Al-Hujurat ayat 11. Adapun bacaan naql ini terdapat pada lafaz bi'salismul fusukul ba'dal iman. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan membacakan bacaan gharib yang terakhir yaitu mat dan qasar. Mat secara bahasa artinya memanjangkan, sedangkan qasar secara bahasa artinya memendekkan, kebalikannya dari mat. Dan adapun secara istilah mat berarti memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat yang ada. Adapun huruf mat ini ada 3 huruf. Yang pertama itu alif, kedua waw, dan ketiga ya. Sedangkan qasar secara istilah berarti memendekkan bacaan yang seharusnya dibaca panjang atau membuang mat dari suatu kata. Misalnya qola'a, maka dibaca qola'a. Dan qila, sebenarnya qila itu panjang ya. Nah, qasar ini dipendekkan seperti qila dan ya'udu. Nah, itulah jawaban saya dari soalan yang pertama. Adapun di sini saya akan menjawab soalan yang kedua, yang mana soal kedua yaitu lafazkan surat Duha dengan bacaan yang baik serta tajwidnya dan beserta isi kandungan dari surat Duha tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat Duha dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dari surah Ad-Duha tersebut. Yang pertama pada ayat 1 sampai 3 yang mana mengandung penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya pada surah ini diturunkan saat Nabi Muhammad SAW mengalami masa kesedihan karena wahyu sempat terhenti. Maka Allah bersumpah demi waktu duha dan malam untuk menegaskan bahwa Dia tidak meninggalkan dan tidak membenci nabinya. Dan pada ayat keempat sampai kelima mengandung janji kebaikan di masa depan. Maksudnya Allah memenangkan hati Nabi dengan menyatakan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa kini, dan bahwa Nabi akan mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga beliau merasa puas. Dan pada ayat 6 sampai 8 yang mengandung pengingat nikmat Allah di masa lalu.
Maksudnya Allah mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW dahulu yaitu yatim, lalu diberi perlindungan, tidak tahu jalan kebenaran, lalu diberi petunjuk dalam kekurangan, lalu diberi kecukupan. Maka pada ayat 6-8 ini menjadi penguatan bahwa Allah selalu menyertai dan menolong hamba-hambanya. Dan isi kandungan ayat 9-11 yang mengandung ajakan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagai balasan atas nikmat Allah, surah ini memerintahkan agar kita tidak menghardik anak yatim, tidak mengusir orang miskin, dan senantiasa menyebut nikmat Allah. Pada ayat 9-11 ini adalah perintah untuk kita bersyukur dan berempati kepada orang yang membutuhkan. Dan adapun kesimpulan dari surat Duha ini adalah surat Duha mengandung pesan penguatan, penghiburan, serta motivasi untuk bersyukur dan berbuat baik. Surat Duha ini menunjukkan bahwa kesulitan bukanlah akhir dan bahwa pertolongan Allah selalu datang. Maka surat Duha ini sangat relevan untuk memberi semangat kita pada saat-saat kita merasa kesulitan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hukum tajwid pada surat Duha. Yang mana yang pertama, pada lafaz ad-duha, ad-du yaitu bacaan syamsiah atau alif lam syamsiah. Kedua, al-laili, lafaz al-laili di sini juga alif lam syamsiah. Lafaz idza, matobi alif saja, matobi alif juga, matobi alif, wama matobi alif, kola dan matobi alif, walal akhiro, lal matobi alif, khairullah, itu kembali guna karena di sini ada tanwin bertemu dengan huruf la. Minal itu al-qamariyah, matobi waw dan la matobi alif. Walasau fayu'ti, ini matobi iya. Fatarbo matobi alif, alam yajid. Di sini izhar syafawi karena mati bertemu dengan huruf ya. Yajid qalqalah sughra, yati matobi iya, yati ma fa'awa, tanwin bertemu dengan fa yaitu izhar syafawi. Dan selanjutnya wawajadaka bola, ini bacaannya mad jaiz munfasil, fahada matobi alif. Selanjutnya pada lafaz wajadaka ila, itu mad wajib muttasil, ila fa'agna ifa hakiki, nanya matobi alif. Fa'ammal ma-nya itu matobi alif. Al yati al qamariyah, yati matobi iya. Fala itu matobi alif, taku qalqalah sughra, har ro tafhim. Dan wa amma ma-nya itu matobi alif, as-saila mad wajib muttasil, fala matobi alif, tanha nun mati bertemu dengan ha itu izhar hakiki. Terus har itu ro tafhim. Wa amma ma itu matobi alif, bini mati rabbika fahaddits. Nah itulah hukum bacaan ilmu tajwid pada surat Duha. Baiklah, di sini saya akan menjawab soalan yang terakhir, yaitu soalan yang nomor 3, yang mana soalnya yaitu jelaskan tentang materi pelestarian lingkungan beserta dalil yang terkait dan jelaskan dalilnya. Baiklah, saya akan menjawab soalan yang nomor 3, yaitu pengertian pelestarian lingkungan.
Adapun pengertian dari pelestarian lingkungan adalah usaha menjaga, merawat, dan melindungi alam sekitar kita dari kerusakan agar tetap lestari dan bisa digunakan oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Dalam Islam, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Khalifah adalah pemimpin atau pengelola di bumi ini. Adapun dalil yang menjelaskan tentang pelestarian lingkungan terdapat pada surah Al-A'raf ayat 56. Baiklah, saya akan membacakan dalil terkait pelestarian lingkungan pada surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang mana artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Isi dari surah Al-A'raf ayat 56 itu bahwasanya ayat ini melarang manusia melakukan perusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik dan seimbang. Ini mencakup penyemaran, penebangan hutan liar, pemborosan air, dan sebagainya. Allah juga memerintahkan untuk selalu menjaga lingkungan karena itu bagian dari ibadah dan kebaikan. Dan adapun dalil hadis terkait pelestarian lingkungan itu di mana diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya barang siapa menanam pohon, maka selama pohon itu masih berbuah, maka baginya pahala. Maksudnya, hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan pelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon, menanam yang baik di lingkungan. Maka setiap kebaikan yang dihasilkan dari pohon tersebut seperti buah, oksigen, tempat berteduh akan menjadi amal jariyahnya bagi yang menanam pohon tersebut. Baiklah, kesimpulannya, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini dengan baik dan seimbang, dan manusia bertanggung jawab untuk menjaganya. Merusak alam berarti melanggar amanah dan bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Melalui ayat Al-Quran dan hadis, Islam mengajarkan nilai-nilai tergantung tanggung jawab, kepedulian, dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup. Nah, itulah jawaban saya terkait nomor 3. Mungkin sampai di sini tugas video saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.